kalian mendengar istilah TORCH saat memeriksakan kehamilan, banyak yang mengira TORCH adalah salah satu jenis penyakit tunggal. Padahal TORCH sendiri adalah singkatan dari sekelompok infeksi yang bisa menular. Nah, menularnya kemana? Ke ibu hamil dan berdampak serius kepada si kecil. Nah, selanjutnya adalah mengapa kita wajib tahu, karena infeksi ini seringkali tidak bergejala pada ibu hamil, tapi diam-diam bisa membahayakan si kecil di dalam kandungan. Yuk kita bahas satu persatu. Mari kita bedah singkatannya. Yang pertama, T untuk tosoplasma, yang dimana tosoplasma itu yang disebabkan oleh kotoran kucing dan sayuran yang belum dicuci. Dan yang kedua, O untuk outer infection atau infeksi lainnya yang disebabkan oleh HIV. Yang R adalah rubella atau yang sering kita kenal dengan campak Jerman. Dan yang C untuk cytomegalovirus atau CMV, virus yang sebenarnya sangat umum di sekitar kita. Dan terakhir adalah herpes simplex virus. Kelima infeksi inilah yang membentuk komplotan yang bernama TORCH. Lalu dari mana sih asalnya dan kenapa kita bisa tertular? Penyebabnya berbeda-beda Bunda. Kalau tokso bersumber dari parasit yang ada di kotoran kucing atau daging yang dimasak kurang matang. Kalau rubella, CMV, dan herpes itu disebabkan oleh virus yang menular lewat udara, percikan ludah saat batuk atau bersin, atau kontak seksual. Faktor risikonya makin tinggi kalau kita punya kebiasaan malas cuci tangan, lalapannya yang kurang bersih, atau memelihara hewan tanpa menjaga kebersihan kandang. Bagi ibu hamil, infeksi TORCH ini seringkali cuma bikin gejala ringan seperti flu biasa, demam, atau malah nggak kerasa sama sekali. Tapi dampaknya bagi janin bisa sangat besar, terutama jika terinfeksi di trimester pertama. Bahayanya mulai dari resiko keguguran, kelahiran prematur, hingga cacat bawaan pada bayi saat lahir, seperti gangguan pendengaran, kerusakan mata atau kebutaan, hingga gangguan perkembangan otak. Itulah kenapa kita nggak boleh anggap remeh gejalanya. Tenang, ayah dan bunda jangan panik secara berlebihan karena TORCH ini bisa diatasi bersama. Caranya, pertama, masak daging, telur, atau makanan yang lainnya secara matang. Dan untuk bunda jangan makan setengah matang dulu ya. Yang kedua, cuci buah atau sayur secara bersih atau menggunakan air mengalir. Ketiga, untuk yang memelihara kucing, dibiasakan untuk meminta tolong ayah atau orang lain untuk membersihkan litter boxnya, kemudian menggunakan masker atau cuci tangan menggunakan sabun. Yang terakhir adalah melengkapi imunisasi atau vaksinasi seperti vaksin rubella. Ingat, kehamilan yang sehat berawal dari persiapan yang matang dan proteksi yang tepat. Yuk, jaga kesehatan dengan masa depan si kecil. Sampai jumpa.